Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 6 September 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami menjadi umat-umat-Mu yang memiliki hati yang gembira, sebab itulah obat yang manjur. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Carmen Ayorbaba. Kepada Saudari Carmen, kami persilahkan. Selamat pagi, judul renungan kita pada pagi hari ini 6 September 2023 yaitu pujian meningkatkan kesehatan tubuh dan jiwa. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai, ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Mazmur 89 ayat 16. Tidak ada yang lebih cenderung meningkatkan kesehatan tubuh dan jiwa daripada roh bersyukur dan pujian. Merupakan tugas positif untuk menolak pikiran dan perasaan yang pilu dan tidak puas, sama seperti kewajiban untuk berdoa. Jika kita menuju ke surga, bagaimana kita dapat pergi sebagai sekelompok orang yang berkabung, mengerang dan mengeluh sepanjang jalan menuju rumah Bapa kita? Orang-orang yang mengaku Kristen yang terus-menerus mengeluh dan yang menganggap keceriaan dan kebahagiaan sebagai dosa tidak memiliki agama yang sejati. Mereka yang menikmati kesedihan dalam segala hal yang pilu di dunia alami, yang memilih untuk melihat daun-daun mati daripada mengumpulkan bunga hidup yang indah, yang tidak melihat keindahan di ketinggian gunung yang megah dan di lembah-lembah yang diselimuti tanaman hijau, yang menutup indera mereka terhadap suara gembira yang berbicara kepada mereka secara alami, dan yang manis dan merdu bagi telinga yang mendengarkan, ini bukanlah dalam Kristus. Mereka mengumpulkan kesuraman dan kegelapan bagi diri mereka sendiri, ketika mereka dapat memiliki kecemerlangan, bahkan matahari kebenaran muncul di hati mereka dengan kesembuhan dalam sinarnya. The Ministry of Healing, halaman 251.
Sekian bacaan renungan pagi kita, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Carmen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion halaman 251 paragraf 3 yang berbunyi, mereka yang menikmati kesedihan dalam segala hal yang pilu di dunia alami, yang memilih untuk melihat daun-daun mati daripada mengumpulkan bunga hidup yang indah, yang tidak melihat keindahan di ketinggian gunung yang megah dan di lembah-lembah yang diselimuti tanaman hijau, yang menutup indera mereka terhadap suara gembira yang berbicara kepada mereka secara alami dan yang manis dan merdu bagi telinga yang mendengarkan, ini bukanlah di dalam Kristus. Roh Nubuat dengan jelas menyatakan bahwa orang-orang yang seperti ini bukanlah orang-orang yang di dalam Kristus. Jika kita tinggal di dalam Kristus, maka sukacita menjadi bagian kita. Sebab Testimonies to Ministers and Gospel Workers halaman 390 paragraf 1 berkata, di dalam Kristus ada kepenuhan sukacita selama-lamanya. Jadi, bila kita tinggal di dalam Kristus, maka bukan keluhan, tapi keceriaan dan kebahagiaan dalam hidup kita, sebab di dalam Kristus ada kepenuhan sukacita selamanya. Nah, apakah yang dimaksud dengan tinggal di dalam Kristus? Berikut penjelasan Roh Nubuat dalam The Southern Work halaman 52 paragraf 2 yang menyatakan, sebagaimana ranting diberi makan oleh getah yang mengalir dari batang induknya, demikian pula orang yang percaya kepada Kristus ditopang oleh kehidupan Kristus. Ranting-ranting tersebut melambangkan pengikut Kristus yang paling muda, karena cabang tersebut mencakup semua sulur-sulur kecil yang menjadi miliknya. Yesus adalah pusat kita. Dia adalah batang induk yang menanggung ranting-rantingnya. Di dalam Dia terpusat kehidupan kekal kita. Getah dari batang pohon mengalir dari akar kepada setiap ranting-rantingnya. Getah tersebut adalah hidup bagi ranting-ranting tersebut. Demikian juga mereka yang percaya kepada Kristus. Mereka menerima hidup yang dari Yesus. Karenanya, getah pokok anggur yang mengalir kepada setiap ranting adalah lambang hidup Yesus yang mengalir kepada semua yang percaya. Kembali, getah pohon anggur itu adalah hidupnya Yesus. Roh Nubuat juga menjelaskan dalam Testimonies for the Church volume 5 halaman 344 paragraf 2. Jika luka dan hinaan ditanggung dengan lemah lembut, jika kata-kata yang menghina ditanggapi dengan jawaban yang lembut, dan tindakan yang menindas dengan kebaikan, ini adalah bukti bahwa Roh Kristus berdiam di dalam hati, bahwa getah dari pokok anggur yang hidup mengalir ke ranting-ranting. Perhatikan, Roh Kristus digambarkan sebagai getah dari pokok anggur. Artinya, jika ranting mau hidup, ranting harus menerima getah atau sari dari pokok anggur. Maka kita yang adalah ranting, jika mau hidup, harus menerima Rohnya Kristus berdiam dalam hati kita. Karenanya, berdasarkan penjelasan Roh Nubuat, getah pokok anggur itu adalah lambang dari hidupnya Yesus, yang adalah Rohnya Yesus itu sendiri. Inilah makna tinggal di dalam Kristus, dan bila kita tinggal di dalam Kristus, kehidupan kita penuh pujian. Sebab di dalam Yesus ada kepenuhan sukacita selamanya. Roh Nubuat juga menambahkan dalam Testimonies to Ministers and Gospel Workers halaman 390 paragraf 2. Merupakan hak istimewa bagi kita untuk memiliki juru selamat yang hidup dan kekal. Dia adalah sumber kuasa rohani yang ditanamkan dalam diri kita, dan pengaruhnya akan mengalir melalui kata-kata dan tindakan, menyegarkan semua yang berada dalam lingkup pengaruh kita, melahirkan di dalamnya keinginan dan aspirasi akan kekuatan dan kemurnian, akan kesucian dan kedamaian, dan untuk itu sukacita yang tidak membawa kesedihan. Ini adalah hasil dari berdiamnya Juru Selamat. Mereka yang tinggal dalam Yesus akan selalu bersukacita dan bersyukur. Tidak ada keluhan dan mengerang. Dan bila hidup kita penuh sukacita serta syukur,
maka hidup kita lebih sehat. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam The Health Reformer tanggal 1 Juli tahun 1872 paragraf 3 yang berkata, temperamen yang ceria dan pikiran yang penuh harapan akan banyak membantu menyembuhkan penyakit-penyakit sistem yang sebenarnya, karena hati yang ceria memberi semangat dan memberikan kesehatan kepada seluruh sistem. Inilah hasilnya bila kita tinggal di dalam Yesus dan menerima Roh-Nya. Hidup kita menjadi penuh pujian dan sukacita, dan itu meningkatkan kesehatan tubuh dan jiwa kita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang menguatkan pada pagi hari ini, bahwa pujian dalam kehidupan kami, rasa syukur dan sukacita dalam hati, itu akan menambahkan kesehatan dalam hidup kami. Sebab hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan untuk itu penting bagi kami untuk tinggal di dalam Kristus. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan Roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran Kristus dalam hidup kami, itulah hidup bagi kami, layaknya getah bagi ranting-ranting. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan Roh anak-Mu dalam hati ini, karena oleh kehadiran Kristus dalam hati kami, itulah wujud kami tinggal dalam Kristus, dan kami memiliki sukacita selamanya. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.